semoga ada sesuatu hal yang bisa lebih mengerti lagi tentang apa yang terjadi dalam konteks kehidupan ini gitu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak, kita santai sebentar untuk relax gitu ya, untuk benar-benar landing di sini saat ini. Karena pembelajaran itu tergantung fokus, dan fokus yang tidak terlatih itu akan selalu membawa kita di depan dan di masa lalu. Dan saat kita nggak fokus, apapun yang dipelajari kan tidak akan jadi kontemplatif gitu, sehingga cuma masuk data baru tapi tidak merubah habits, dan ya akhirnya kita nggak merubah hidup juga gitu. Nah, jadi kita hening dulu sejenak, santai dan relax. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillah. Selesai, terima kasih, dan supaya semangat kita boleh tepuk tangan dulu. Udah pada makan siang semuanya? Udah, oke. Wah, emang antara semangat dan ngantuk beda tipis ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan. Mungkin ada dulu pertanyaan dari hal-hal yang sebelumnya kita pernah bahas, teman-teman. Atau mungkin ada spesifik yang pengen dielaborasi gitu, karena kita kan di serial panjang dan saya di sini nggak terlalu pengen strict ke modulasi gitu, karena kan lebih asik kalau ada problem apa kita ngobrolin bareng-bareng, karena kan ini bukan ceramah, bukan wejangan, bukan tausiah, tapi kita belajar bareng lah gitu. Mungkin ada dulu dari teman-teman, dari apa yang kemarin udah kita bahas, atau pertanyaan kah atau gimana gitu. Selain pertanyaan ada yang mau hamil atau enggak gitu ya, dari kan Pak membahas yang pernah disampaikan minggu lalu ya, yang ada 10 sifat kita itu termasuk mana gitu ya. Ya. Nah, memang waktu awalnya kita tuh nilainya bagus gitu kan, tapi semakin hidup itu kan banyak problem masalah. Ya. Nah, akhirnya tuh kita jadi menujunya itu nggak bagus jadinya. Bagaimana kok makin. Nah, itu apakah itu memang harusnya begitu atau gimana menurut? Dari sudut pandang apa misalnya? Sudut pandang ya sifat kita gitu. Kita termasuk golongan yang mana gitu kan? Okay. Kan? Okay. Kalau yang menyalahkan orang atau apa kan enggak. Tapi karena problem hidup gitu kan, akhirnya kita jadi bisa mengarah ke situ. Jadi wah, itu nambah nilai jeleknya. Apakah memang itu kejadian harus begitu? Apa gimana cara untuk supaya kita bertahan, supaya jangan sampai nilai udah bagus itu kita menurun terus gitu ya? Oke. Sustain ya, intinya gimana caranya supaya kita ada di titik tengah gitu ya. Oke, makasih Pak, keren. Ada lagi mungkin teman-teman? Oke ya, kita mungkin sedikit bahas apa? Ini nanti Dok, kita ngobrol ini ya nanti ya. Iya, kayaknya seru banget. Jangan lama-lama di papan tulis. Jangan lama-lama ya. Langsung action aja. Iya, Banyak yang nggak mau hamil. benar sih. Enggak, nanti kita tetap hamil tapi ada kesadaran. Iya, hamilnya beda gitu. Oke, sip. Saya mau mulai dulu seperti biasa ya teman-teman. Karena kan kata kuncinya itu saya mungkin pinjam dalam tradisi Islam lah ya, ulang-ulang gitu ya. Esensinya itu selalu ada kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kita udah bahas ini ulang-ulang gitu. Bahwa semuanya intinya adalah semua dari dia dan akan kembali ke dia gitu. Nah sekarang yang paling mendasar ya, nanti akhirnya akan ke situ gitu ya. Tapi saya rasa ini yang akan jadi basic untuk kita ngerti dulu secara global gitu teman-teman. Nah kita kan kalau tadi dengar penjelasannya Pak Dokter tuh kan kita tuh ngerti titik startnya tuh dari mana sebenarnya, nggak paham gitu. Kita tuh rata-rata hadir sudah menjadi sesuatu yang ditempelkan sebuah program gitu. Ya. Jadi kita tuh mulai sadar karena udah mulai ada program yang ditempelin ke kita gitu. Dan program yang ditempelin ke kita ini rata-rata dibentuk oleh figur otoritas yang namanya orang tua. Makanya si orang tua ini sangat memiliki peran banget untuk membentuk sebuah program anaknya gitu misalnya. Termasuk kita semua di sini. Sehingga sudut pandang siapapun terhadap hidup itu pasti lensa utamanya itu datang dari orang-orang terdekat, figur otoritas terdekat yang namanya orang tua. Karena kita dikasih tahu ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini A, ini B, ini C, itu datangnya dari informasi yang disebut dengan yang namanya informasi eksternal gitu. Sampai sini oke?
Clear ya? Sehingga berarti apa yang kita tahu sekarang, apa yang kita paham sekarang, apa yang kita lihat sekarang, POV kita sekarang, itu ada semuanya, benih-benihnya datang dari konteks yang namanya program dari faktor eksternal. Nah, sehingga ketika kita udah punya sesuatu program, akhirnya kita membentuk sebuah yang namanya pemikiran atau membentuk sebuah sistem yang disebut yang namanya keyakinan misalnya. Contoh. Teman-teman di sini nama dikasih kan, betul nggak? Ada perjanjian dulu nggak? Nggak. Agama dikasih nggak? Dikasih. Tiba-tiba kamu agamanya Islam, nabinya ini, ininya ini, udah aja. Betul nggak? Sehingga kita semua diinstal dari faktor eksternal, yang boleh jadi semua instalan yang datang ke kita itu bukan sama dengan benih atau diri sejati kita gitu intinya. Akhirnya kita dipahat sesuai dengan keinginan orang tua, padahal nggak cocok sama benih yang sejatinya gitu. Nah, yang menarik adalah pahatan-pahatan kita, pahatan-pahatan dari faktor eksternal termasuk lingkungan gitu kira-kira, itu yang membentuk kita hari ini. Jadi bahasa gampangnya, akan ada dalam kehidupan selalu pahatan yang dikasih dan kesejatian ini nanti terus berantem gitu intinya. Karena nanti pola pikir, keyakinan sendiri, terus apapun itu konteksnya, istilahnya kita diinstal gitu misalnya. Contoh. Ini warna apa teman-teman? Biru ini kita dikasih tahu nggak? Iya, diinstal kan? Dan kita menyepakati bahwa ini adalah warna biru. Itu kan kesepakatan aja sih sebenarnya. Pertanyaan saya, kalau ada anak begitu lahir diinstal sama orang tuanya, nah ini merah ya. Dia akan jawab apa? Buat dia merah benar atau salah? Benar. Dia nggak tahu, nggak salah. Buat dia karena dikasih tahu dari kecil ini merah, buat dia ini adalah merah. Betul nggak? Sehingga kita memandang hidup itu ternyata nggak seapa adanya gitu. Ternyata ketika kita memandang hidup itu tergantung program apa yang diisi, tergantung apa yang diinstalkan, sehingga saya selalu mau mengulang-ulang aja. Permasalahan hidup adalah apa yang menjadi realitas selalu bertentangan dengan program yang disebut dengan yang namanya ekspektasi. Itu aja udah. Sehingga ketika ekspektasi lawan realitas dan ekspektasinya selalu lebih besar, itulah yang disebut dengan yang namanya hidup ini menderita gitu. Jadi yang saya selalu ulang-ulang teman-teman, semua masalah dalam hidup itu nggak pernah banyak, cuman satu, apa yang aku pengen nggak kejadian, udah gitu aja. Dan yang menarik adalah semua ekspektasi kita berarti datang dari rekaman-rekaman faktor luar nggak kira-kira? Iya. Dan yang menarik, yang semua datang dari faktor luar yang nggak cocok-cocok amat, lama-lama menjadi yang namanya habits gitu, perilaku. Saat udah menjadi habits, artinya apa? Kita hanya memainkan program yang bukan diri kita hanya berulang-ulang di wilayah habits yang nggak sesuai dengan jangan-jangan benihnya atau sesuai dengan diri sejatinya gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Tuh diem-diem gini, ini oke nggak ini? Dapat ya? Dapat ya? Nah, itulah kenapa yang selalu saya ulang-ulang, kalau ada sesuatu jangan dulu ngejudge ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Coba hold dulu sebentar gitu. Karena kenapa? Ada 5 orang melihat realitas yang berbeda, punya lima ekspektasi yang berbeda, berarti punya 5 sudut pandang yang berbeda nggak kira-kira? Pasti gitu. Nah, sehingga apa yang sering kita ulang dan kemarin kita bahas, sudah mulai bahas tentang diri gitu, nggak bisa enggak. Salah satu ilmu yang selalu perlu untuk kita pelajari setiap saat dalam hidup itu adalah selalu mengenal diri gitu ya. Selalu mengenal aku gitu. Karena saat kita tidak mengenal diri kita, saat kita nggak tahu diri kita, ya pasti kan pernah kita bahas ya, orang yang tidak mengenal dirinya pasti nggak tahu diri gitu intinya. Saat dia nggak tahu diri pasti tabrakan terus sama ini gitu. Makanya dalam konteks pengenalan diri nggak bisa enggak. Satu, perlu banget yang namanya pengetahuan. Yang kedua, pemahaman. Nah, pengetahuan dan pemahaman inilah saya rasa yang kita lagi ulang-ulang terus.
Karena kalau kita stop mencari tahu dengan pengetahuan dan pemahaman yang meningkat, maka kita nggak akan bertumbuh gitu. Jelas ya teman-teman ya? Oke dulu ya sampai sini ya. Nah, sekarang yang pengen saya bahas nanti masuk ke konteks kemarin. Kita perlu dulu ngerti bahwa si diri ini tuh layernya apa aja. Nah, nanti sebelum masuk ke situ, kita akan ngerti juga bahwa contoh. Teman-teman pernah dengar kata ibadah nggak? Pernah dengar nggak? Kalau dengar kata ibadah, yang kepikiran apa? Hah? Sholat, betul? Apalagi? Puasa. Zakat gitu ya. Ibadah itu sekarang secara global udah langsung mikirnya sholat, zakat, puasa. Sekarang saya tanya, sholat, zakat, puasa itu ibadah atau alat untuk ibadah? Ih, diam-diam gini. Contoh aja, nggak usah jauh-jauh nih. Kalau dalam iftitah kan selalu ada kata-kata gini, inna sholati wanu suki. Suka ngomong gitu nggak di sholat? Oke, sekarang saya tanya, pas ngomong gitu, berapa persen yang disadari? 0,1%. 0,1%. Benar, karena kita hanya mengulang-ulang sebuah habits yang diwariskan dari orang tua diwariskan. Akhirnya apa? Tools ibadah tidak membuat kita ibadah sebenarnya gitu. Kan jelas ya waktu kita sholat, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wanu suki ibadahku. Sholat dan ibadah dipisah nggak? Bisa. Ih kok diam? Inna sholati, wanu suki, sholatku, ibadah dipisah nggak? Kenapa dipisah? Karena orang sholat belum tentu ibadah, belum tentu. Betul nggak? Sehingga sekarang orang ketika melakukan ritual-ritual sholat, puasa, umroh dan seterusnya sudah merasa dia lagi melakukan yang namanya ibadah. Itu menariknya. Makanya banyak orang pulang dari pengajian langsung merasa, ih aku udah solehah. Ih belum. Pulang ke pengajian solehah gimana? Belum. Dia hataman ngerasa oke banget. Dia udah 5 waktunya rajin oke banget. Maka saya selalu ulang-ulang bahwa sholat 5 waktu, rajin puasa Senin Kemis, tahajud. Sorry to say, itu belum prestasi di hadapan Allah, di hadapan Tuhan itu belum prestasi gitu. Kenapa? Karena itu adalah konteksnya ada yang namanya jembatan. Nah, maaf nih, saya setuju banget dengan pemaparan awal tadi Pak Dokter. Kita tuh kadang-kadang nggak dikasih tahu startnya gimana, esensinya apa, tiba-tiba suruh dipakai jembatannya, tapi nggak tahu mau kemana gitu. Udah pokoknya kamu sholat ya. Kalau sholat kamu nanti dapat pahala, kalau kamu nggak sholat nanti kamu dapat neraka, kamu sholat nanti dapat surga dan seterusnya. Tapi tidak menunjukkan atau tidak memberikan sebuah impact kepada konteks ibadah kita kepada Allah. Katakanlah kita akhirnya sibuk pada jembatan tapi nggak selaras gitu intinya. Sampai sini oke? Dan yang menarik lagi sekarang ukuran-ukuran kesolehan itu justru bukan pada ibadahnya, tapi pada alat ibadahnya. Ih rajin ya, ini 5 waktu ke masjid mulu gitu. Padahal mau nyolong sendal, bisa nggak kira-kira? Kita nggak tahu loh. Ya, betul nggak? Makanya yang kita pernah banyak ulang-ulang, gak ada sekali lagi dalam perspektif pinjam dalam konteks Quran, gak ada loh penilaian Tuhan, penilaian Allah ketika orang yang paling mulia adalah yang rajin sholat, yang rajin puasa, gak ada. Tetapi berbicara tentang value, nilai, inilah nanti yang disebut dengan yang namanya takwa gitu intinya. Sampai sini oke? Sip ya? Jadi saya garis bawahi dulu, orang yang rajin menggunakan alat ibadah, dia belum tentu beribadah kepada Allah. Nah, sekarang kita ngomongin dulu mekanisme ibadahnya, supaya nanti kita ngerti maksud ibadah itu apa sih gitu. Karena tetap rajin sholat, Quran tetap ngomong juga, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, disebut juga celaka. Nabi Muhammad ngulang-ulang, banyak umatku yang puasa tapi dia cuma dapat haus dan lapar. Akhirnya apa? Jembatan dan alat ini tidak berfungsi untuk sebenar-benarnya menghantarkan kita beribadah kepada Allah gitu kira-kira. Sip ya teman-teman ya. Nah, saya rasa kita perlu mulai start lagi ke sini dan ini akan jadi obrolan panjang gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa diri kita tuh apa aja sih partikelnya gitu. Karena kalau kita nggak ngerti partikel diri, ya kita akan mengikuti habits, ya kita akan gitu-gitu aja gitu.
Istilahnya tiap hari komplain nggak bahagia, tapi nggak ada perubahan yang dilakukan gitu. Tiap hari pengennya buahnya durian, tapi tiap hari juga nanamnya cabai gitu misalnya. Kan nggak nyambung. Dan itu semua rata-rata didasari oleh keyakinan. Udah yakin aja. Udah yakin aja. Padahal yakin belum tentu mengikuti kenyataan. Oke? Pertanyaan, yang akan menang dalam hidup keyakinan kita atau kenyataan? Kenyataan. Jadi keyakinan kita bisa nggak sesuai dengan kenyataan nggak? Bisa banget. Dan ketika keyakinannya nggak mau dirubah, kita akan stuck terus untuk melihat kenyataan gitu. Makanya orang susah banget mengganti keyakinan, quote and quote ya. Artinya ketika dia meyakini sesuatu tapi tidak relevan dengan kenyataan, kebanyakan justru kenyataan yang disalahin. Enggak, kayaknya salah kenyataannya, yang benar yang yakin yang aku gitu. Padahal balik lagi, keyakinan kita bisa jadi diinstal dari faktor eksternal. Sampai sini oke? Paham ya? Dapat ya? Nah, sekarang kita mulai dulu nih. Dalam konteks yang namanya beribadah. Contoh, ibadah itu kan kalau kita lihat dari segi bahasa, ibadah itu artinya mengabdi. Mengabdi itu kalau dalam bahasa Quran itu disebut menghamba. Menghambakan gitu. Pertanyaannya, menghambakan diri kalau dalam tradisi Islam menghambakan diri kepada Allah. Nah sekarang, maaf ya, menghambakan diri kepada Allah itu maksudnya apa sih? Ini jawaban-jawaban sangat konvensional banget, simple banget jawabannya. Menjalankan perintah, menjauhi larangan gitu. Konteksnya ada di situ. Makanya takwa itu sering banget selalu dikaitkan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Jadi perintah Allah ini, larangan ini, menjalankan ini, menjauhi ini, menjalankan ini, menjauhi ini. Itu aja terus. Dalam tatanan yang dimana konteksnya jangan-jangan hanya sebagai yang namanya alat gitu ini. Nah, berarti pertanyaannya kalau disuruh menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ada nggak perintah larangan yang sangat kita nggak bisa ditolak? Di mana itulah yang akan menjadi tempat untuk kita melakukan konteksnya dalam penghambaan. Satu, itulah kenapa dalam perspektif surat An-Nas selalu Allah mengatakan nomor satunya adalah Qul a'udzu birabbin nas. Betul nggak? Dan betul tadi, ini juga berdasarkan apa yang saya muter-muter 14 tahun, 15 tahun belakangan ini, ya orang tuh bunyi, membacakan, melafalkan, melakukan, tapi nggak masuk kepada konteks yang namanya pemahaman gitu. Sehingga dia taat, tapi chaos gitu. Ini banyak yang komplain loh sekarang akhir-akhir ini, gua tuh udah taat, sholat, rajin, tapi hidupnya susah banget sih gitu. Sehingga maaf nih ya, ini sampai juga terjadi tentang konteks di mana ada antipati terhadap religion based, terhadap agama gitu misalnya. Sehingga dalam konteks yang namanya religiusitas yang tidak selaras dengan ini nih, ya balik lagi, jangan-jangan kita sibuk hanya dalam wilayah alat dan jembatan dan identitas, tapi tidak selaras dengan ketetapan yang paling tinggi gitu intinya. Ya, jadi saya pengen mengajak berpikir lebih luas bahwa ibadah bukan hanya urusan sholat, puasa, umroh, pakai kerudung lah, haji, kurban, macam-macam lah. Bukan itu sih poinnya. Itu adalah sebuah hanya jembatan untuk kita masuk kepada konteks yang namanya yang lebih tinggi. Inilah yang disebut dengan yang namanya rob gitu. Nah singkatnya, supaya nanti kita bisa lebih banyak diskusi, rob itu cuma satu teman-teman. Dalam bahasa Arab, rob itu artinya mendidik. Berarti ketika Allah mau ngerob kita, robul alamin, itu adalah konteksnya pendidikan. Pendidikan itu berarti kita mau dalam wilayah yang namanya pertumbuhan gitu. Makanya dalam konteks yang namanya Rabbul Alamin, mendidiknya Allah. Contoh aja yang kita udah pernah bahas ulang-ulang. Emang Allah nggak ngatur kita satu-satu nggak kira-kira? Enggak. Dia selalu menggunakan yang namanya sistem. Nah, sistem pendidikan Allah inilah nanti yang disebut dengan yang namanya Rabbul Alamin. Inilah nanti yang kita sebut pakai bahasa sederhananya, inilah yang namanya hukum sunnatullah. Sunnah itu ketetapan, Allah itu ya Allah itu sendiri. Berarti ketika kita bicara tentang sunnatullah, berbicara tentang hukum ini semua,
Inilah yang kalau dalam bahasa sekarang popnya gitu ya, populernya sering disebut dengan yang namanya hukum semesta. Nah sekarang saya tanya, apakah orang yang rajin sholat dia pasti tunduk kepada hukum semesta? Belum tentu. Karena hukum dalam konteks partikel-partikel agama itu dalam tanda petik, kalau boleh saya bicara secara mudah, itu adalah hukum-hukum kecil untuk mengajarkan kita ngerti tentang hukum besar ini gitu. Makanya salah satu cara ketika kita bicara dalam wilayah namanya agama, agama adalah jembatan untuk kita selaras dengan hukum besarnya Tuhan. Makanya agama itu dari A itu tidak, agama itu kacau. Bahasanya disebut harmoni gitu. Berarti kan mau nggak mau kehidupan kita ini nggak bisa lepas dari yang namanya harmonisasi. Dan harmonisasi ini nggak bisa kita lakukan kalau kita tidak tahu, oh ternyata kehidupanku di sini sekarang, bagaimana aku selaras dengan konteks yang namanya hukum sunatullah yang besar ini. Selalu saya bicara dalam konteks yang namanya segitiga ini aja. Yang pertama, harmoni sama Tuhan, God, harmoni sama sesama, dan yang ketiga, harmoni dengan yang namanya alam gitu. Berarti mau nggak mau, suka nggak suka, ada hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Ini kata kuncinya yang disebut rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi keseluruhan gitu. Sampai sini oke, teman-teman? Sip ya? Dapat ya? Sehingga apapun yang teman-teman rasain sekarang, kalau bentrok sama hukum semesta, nggak bisa, menang aja udah. Dan bentrok sama hukum semesta itu nggak bisa dilawan atau nggak bisa diselesaikan hanya dengan rajin ritual, nggak bisa gitu. Tanpa kita mengerti ritual itu apa, dan intisari dari pengerjaan ritual itu adalah konteksnya bagaimana aku selaras dengan yang namanya sunatullah. Nah jadi kita luaskan lagi, ibadah bukan hanya rajin ngerjain sholat, tapi menjadikan sholat sebagai sarana latihanku untuk bisa selaras dengan hukum alam. Itu dulu sebentar. Sampai sini oke? Sip ya? Kenapa? Kenapa saya ulang-ulang ini? Karena yang paling kita nggak bisa tolak itu adalah apa? Hukum ini, nggak bisa. Dan ini akan berlaku secara universal. Mau dimanapun, hukum alam ini pasti akan terjadi aja. Dalam kondisi apapun, artinya apa? Saat kita selaras dengan hukum alam, kita selaras dengan hidup itu sendiri gitu. Nah artinya, bahasa gampangnya, kalau kita sekarang lagi dalam keadaan chaos, stres, depresi, apapun lah penamaannya, artinya kita lagi lepas dari yang namanya harmonisasi tadi gitu. Kita lagi tidak harmoni dengan Tuhan, tidak harmoni dengan sesama, tidak harmoni dengan alam. Nah pertanyaannya, gimana mau harmoni kalau aku tidak mengenal diri gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Aduh. Susah. Oke-okenya kan nggak ngerti. Pakai kasus deh, kasus. Iya. Ada yang lagi berantem nggak sekarang? Iya. Coba ada yang lagi berantem. Coba yang nggak punya kerjaan. Coba lo ngomong. Lagi chaos aja, lagi chaos. Iya, iya. Nggak punya duit. Bagaimana menyelaraskannya misalnya klinik speak gitu ya, misalnya ya. Ini menyelaraskan gimana sih dengan sesama orang? Apakah saya harus baik-baikan sama pasien? Dengan alam, apakah klinik yang mesti dirapihin, dibersihin? Dengan Allah gimana? Menyelaraskannya gimana nih supaya? Iya. Iya betul. Ya nanti kita ke situ gitu ya. Chaos, semuanya emang chaos sih. Diri selaras. Nah sekarang dirinya tuh siapa gitu? Ya, nah kan ke apa namanya si apa yang dibahas awal ini akan menjadi jembatan untuk ke situ gitu. Sehingga saat kita udah ngeberesin di sini, maka kita akan bisa berdampak kepada yang di luar gitu intinya. Jadi semua kata kuncinya teman-teman sekali lagi ya, ini saya rasa perlu digarisbawahi aja. Salah satu hukum terbesar dalam kehidupan ini yang kita nggak bisa tolak adalah kita sebut dengan yang namanya konsekuensi gitu. Dah itu dulu. Itu hukum alam. Hukum alam banget. Jadi maaf nih ya, kalau kita ngerti tentang hukum konsekuensi,
Pertama, kita akan selalu berhati-hati dengan apa yang kita putuskan. Kenapa? Karena setiap konsekuensi selalu ada yang namanya sebab akibat. Selalu akan ada yang namanya dengan tabur tuai. Sehingga ketika kita tahu bahwa sebab akibat dan tabur tuai itu adalah bagian dari konsekuensi, kita akan lebih menyadari dan kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Karena ngerti bahwa apapun yang aku lakukan akan balik gitu. Contoh, hidup ada ujiannya. Rata-rata orang ngomong kalau ujian datang dari siapa? Allah. Nah gitu, gimana coba? Allah disalahin gitu. Dia sendiri yang Allah kok nguji aku ya? Allah iseng banget nguji kita ya, gitu. Betul nggak? Sehingga dengan mindset bahwa Allah menguji aku, kayaknya ujian datang dari Allah, kayaknya kita nggak terlibat dalam ujian ini gitu. Betul nggak? Padahal ujian ini datang karena keputusanku, karena pilihanku, karena di situ ada yang disebut dengan yang namanya konsekuensi. Berarti klinik sepi konsekuensi nggak kira-kira? Iya, udah di sininya judes-judes misalnya, malas orang datang ke sini, misalkan. Apapun gitu konteksnya. Tetapi point of view yang ingin digarisbawahi di sini adalah jangan lupa bahwa segala bentuk penghambaan kita penilaiannya bukan hanya dalam jembatannya, tetapi dalam konteks bagaimana kita selaras dengan yang namanya hukum alam ini gitu. Sampai sini oke? Seenggaknya teman-teman, once kita ngerti ini nih, simpelnya ini dulu, satu aja, kita udah nggak nyalahin siapa-siapa gitu. Kita tidak mencari kambing hitam, kita tidak mencari siapa yang salah, tapi tahu bahwa apapun yang datang ke kita pasti bagian dari sebuah konsekuensi. Meskipun nanti kita ngerti, ini akan bisa berbicara dalam konteks yang namanya kolektif gitu, bersama-sama gitu. Sampai sini oke dulu? Dapat ya? Di tahapan ini yang ingin saya sampaikan dulu bahwa ibadah kepada Allah itu bukan hanya sholat aja maksud saya, tapi ibadah kepada Allah selaras dengan hukumnya gitu kira-kira. Ibadah kepada Allah selaras dengan konsekuensi tabur tuai sebab akibat. Dan ini yang paling penting saya rasa, ini yang paling perlu untuk kita sadari. Allah ini kalau nanti kita sebut sebagai sebuah konteks pemahaman, kita sebut aja dialah sebagai sesuatu yang disebut dengan yang namanya sang realitas gitu. Sehingga semua inti dari ibadah kita adalah bagaimana aku bisa menerima kenyataan. Karena nanti semua problem kita, aku pengennya 5, kenyataannya 1, ribut. Aku pengennya 7, kenyataannya 3, chaos sudah. Akhirnya apa? Kita lupa bahwa satu hal yang gak bisa kita tolak dalam hidup ini adalah kenyataan. Sampai sini oke? Sip ya? Nah sekarang saya mau nanya dulu sama teman-teman. Chaos tadi, itu ekspektasi selalu lebih besar daripada realitas gitu. Kira-kira sering nggak dalam hidup sehari-hari ekspektasinya lebih gede dari realitas? Sering nggak teman-teman? Nah. Betul nggak? Karena ekspektasinya lebih besar dari realitas, disitulah kita sebut hidup ini menderita. Aduh, gitu. Dan kalau mau pinjam dalam tradisi Islam gitu ya, jangan lupa loh, arti Islam sendiri, Islam adalah berserah total kepada kenyataan. Artinya orang yang Islam adalah orang yang nerima kenyataan. Jadi simpel aja, ciri-ciri orang yang Islamnya oke, sederhana, jarang ngeluh, udah gitu aja. Pernah nggak ketemu orang yang hidupnya ngeluh mulu? Pernah nggak? Oh sering. Begitu ketemu mukanya tuh, alah ini udah mau ngeluh nih, udah pasti gitu. Udah vibe-nya tuh udah kerasa gitu, alah gitu. Padahal dia habis zuhur, habis asar, habis puasa, lagi sholat, habis puasa, hidupnya ngeluh mulu. Berarti intinya dia banyak menolak yang namanya kenyataan. Paham ya teman-teman ya? Nah ini saya pengen garis bawahi dulu sampai beneran ngerti. Jadi supaya nanti teman-teman mau sholat, mau puasa, mau tahajud, itu tuh ngerti bahwa itu hanyalah konteks dalam wilayah toolsnya gitu. Tapi nanti di ultimate-nya yang paling ujungnya, yang paling prime-nya gitu, yang paling quote and quote tujuan akhirnya, mau kita konteksnya apapun, satu kok,
Mau nggak sih kita menerima kenyataan yang dihadirkan dalam hidup ini gitu? Tapi kenyataannya bagus-bagus tuh. Lah, bagus atau buruk penilaian kita nggak kira-kira? Iya, itu kan di sini nih, di ekspektasi. Makanya kalau orang udah Islam dalam tanda petik, anyway nggak ada sih orang yang udah Islam tuh nggak ada ya. Yang ada selalu berproses menjadi Islam. Kenapa? Karena pengenalan diri ini adalah proses seumur hidup. Jadi kalau sekarang udah ngomong, kayaknya aku udah mulai sadar deh, belum lah sebenarnya gitu. Nggak ada orang yang udah sadar tuh nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada orang yang udah Islam tuh nggak ada. Makanya tiap sholat pasti selalu ada kata-kata ihdina siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Berarti belum lurus-lurus amat gitu intinya. Masih belok-belok gitu intinya. Makanya sholat itu memang didesain untuk orang yang sadar bahwa dirinya belum lurus gitu ini. Makanya ongoing proses gitu. Jelas ya? Oke ya? Nah, berarti kita dapat dulu rumusnya nih. Berarti teman-teman kita ngerti dulu, kalau kita ngomong aku punya masalah, so masalah itu cuma satu, bahwa ekspektasiku lebih besar dari kenyataan. Itu dulu aja. So problemnya selalu ada di situ gitu. Sehingga nanti kita ngerti bahwa oke, si ekspektasi yang lebih besar dari realitas ternyata yang harus diberesin di sini nih. Dan ini kaitannya sama di diri gitu. Ya, jadi bagannya kita paham dulu, alurnya kita ngerti dulu. Sekali lagi, mau kita pakai base religion apa, ritualnya apa, satu aja, bahwa kita nggak bisa menolak yang namanya realitas. Itu dulu nomor satu. Karena kalau ada orang yang ngomong berserah total, itu adalah dia menyerahkan dirinya kepada kenyataan. Pun bukan berarti nggak ngapa-ngapain, bukan. Ya udah aku berserah aja deh, nggak usah kerja, nggak usah apa, nunggu. Nah itu kan gini ya teman-teman, saya selalu ulang-ulang. Sabar, tawakal, ikhlas, bego, beda tipis ini empat-empatnya. Aku kayaknya mau sabar aja, nunggu diam, tapi nggak sesuai juga. Kenapa? Karena ada hukum yang namanya perputaran misalnya. Hukum yang namanya tabur tuai, kalau kamu nggak nanam, kamu nggak akan membuahkan gitu. Dan ini nanti kita akan bahas dalam diskusi panjang, karena setidaknya hukumnya ada 20 nih. Nah satu-satu hukumnya nanti kita akan bahas pelan-pelan. Jadi maksud saya, sehebat apapun kita dalam konteks yang namanya ritual, tapi nggak selaras sama si hukum-hukum ini, intinya kita nggak akan pernah lepas dari konteks yang namanya menderita. Makanya kemarin saya kasih indikator parameternya. Gitu, orang yang nggak happy, salah satunya apa? Orang yang aku mulu gitu misalnya. Orang yang nggak happy, salah satunya apa? Ngegosip mulu. Berarti orang lain tuh lebih penting dari dirinya gitu. Gitu ya. Berarti faktor eksternal tuh jauh lebih penting, makanya dia lebih tahu informasi orang lain, tapi dia kekurangan informasi tentang dirinya gitu. Dan balik lagi ya, itu sudah terjadi secara kolektif, akhirnya ya udah, ujung-ujungnya apa? Kan manusiawi. Nah itu bahasa paling nggak asik sih, itu si manusiawi itu. Manusiawi dong kalau kita ngambek gitu misalnya, seterusnya lah gitu. Padahal itu adalah bahasan dari kolektifnya gitu ini. Itu excuse yang paling alami. Excuse yang paling gampang untuk diterima orang gitu. Oke, sampai sini teman-teman. Paham ya? Dapat ya? Nah, sekarang kita masuk nih. Jadi si alam ini nanti dia punya hukum alam. Ya maksudnya Robnya Allah itu dia punya hukum alam. Kita juga punya mekanisme gitu bahasanya. Mekanisme. Nah, saya pengen mengulang-ulang lagi ini gitu, supaya apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu bisa di-apply atau bisa dialami langsung gitu. Contoh. Kan kita udah pernah bahas nih. Secara diri kita itu punya multi layer. Multi layer itu artinya punya banyak sekali lapisan-lapisan gitu. Teman-teman kalau ngelihat orang lain, ya ngelihat nih, yang dipakai alat melihatnya itu adalah suatu alat yang sangat punya limit. Namanya panca indera. Berarti dalam melihat siapapun di luar diri kita melalui yang namanya panca indera ini punya yang namanya limit. Makanya ngelihat orang 100 meter sama 10 meter beda nggak? Beda.
Jadi jangan terlalu cepat nih menyimpulkan dari jauh, kayaknya keren banget deh. Tar dulu. Tunggu sampai mulai dekat, nah nanti bisa nyesel gitu. Ya kan ada tipikal orang yang jauh jenik, ingat ya waktu kita bahas? Dari jauh oke, dari dekat you gitu. Dari jauh wah, quote and quote. Karena kenapa? Si panca indera kita ini itu gampang banget ketipu gitu. Sip ya? Artinya apa? Kita ngerti bahwa apapun yang kita lihat secara fisik gitu ya, itu ternyata punya limit. Nah, yang sering saya ulang-ulang, berarti yang kita lihat ini banyak yang kelihatan atau lebih banyak yang nggak kelihatannya? Nggak kelihatannya. Karena kita nggak ngelihat mentalnya, pikirannya, perasaannya, emosinya, imajinasinya, niatnya, sikap hatinya, banyak loh yang kita nggak lihat. Sehingga selalu saya analogikan, yang tertampak fisik secara jasad itu 1%. As a physical itu 1% aja yang kita lihat. Gampangannya begitu. Nah, yang menarik 99%-nya kita nggak tahu. Makanya selalu saya ulang-ulang, kalau kita menilai orang dari tampakan fisiknya, apalagi ngelihat potongan dari sosial media, rugi. Kenapa? Itu kebenarannya cuma 1% gitu. Kita nggak pernah tahu esensi aslinya. Makanya dengan melihat yang 1% untuk menilai yang 100%, ya nggak fair gitu intinya. Jelas ya teman-teman ya? Nah, sehingga nanti kita ngerti, oh ternyata ada bagian fisik yang tertampak 1%, ada bagian non fisik, non material yang 99%. Nah, masuk ke yang non material ini, justru inilah nanti yang akan menjadi kita mau selaras dengan hukum semesta atau tidak, tergantung dari yang 99%. Sering kita sebut dalam bahasa Quran namanya nafs. Dalam bahasa yang sering kita dengar namanya jiwa. Karena si jiwa ini nanti yang akan menjadi software bagi tubuh. Ketika softwarenya nggak beres, tubuhnya pasti nggak beres aja udah. Makanya tadi begitu ditanya, siapa yang mau hamil? Aku. Kenapa mau hamil? Udah pokoknya. Berarti ada masalah sama softwarenya gitu. Kenapa? Karena softwarenya jangan-jangan tidak update gitu misalnya. Makanya yang kita bahas ulang-ulang dan nggak pernah bosan untuk kita bahas bahwa kalau kita tidak memperbaiki konteks yang namanya jiwa, maka konteks fisiknya ini nggak akan selaras gitu. Oke teman-teman? Sip ya? Sekarang saya tanya, teman-teman waktu sholat kira-kira kegiatan fisik, kegiatan jiwa? Waktu sholat? Hah? Waktu sholat jiwanya kemana? Allahu Akbar gitu ya. Rakaat 2, rakaat 3. Belum jadi mikirin ini. Jadi ngelamun. Betul nggak? Sehingga tidak menjadikan jembatan ini justru untuk membuat ini selaras dengan ini semua gitu. Nah, jadi ke pertanyaan Bapak tadi, kita mau menjaga supaya dalam konteks stabil, yang perlu dijaga adalah jiwanya. Karena kalau kita sudah memperkuat jiwa, yang di luar seperti apa tidak akan memengaruhi lagi kedamaian yang di dalam tuh nggak bisa gitu. Saya kasih contoh teman-teman, maaf banget ya, maaf nih. Kalau orang masih terpengaruh dengan faktor eksternal, itu levelnya namanya binatang ternak gitu. Karena dia selalu ngikutin, dituntun ke kiri ikut, dituntun ke kanan ikut, gitu nggak? Berarti kalau dia dituntun ke kanan ikut, ke kiri ikut, dia nggak punya pendirian. Makanya dalam bahasa Quran selalu dikatakan, kamu tuh nggak ada bedanya sama binatang, kamu tuh nggak ada bedanya sama kal-an'am. Karena kenapa? Ya kamu tidak memiliki kesadaran dalam konteks yang namanya, kalau pakai bahasa keren sekarang, itu self control gitu. Contoh. Pernah nggak marah gara-gara orang itu ngomong nyebelin? Pernah nggak? Berarti lagi jadi apa kita? Udah. Ya level-levelnya kan berarti quote and quote binatang ya. Dalam tanda petik. Kan kalau pinjam dalam perspektif otak nih ya, teman-teman ini perlu tahu juga sih. Otak primitif kita itu disebut otak reptil, otak binatang. Jadi di semua kita tuh pasti ada otak itu aja. Dan itu urusannya adalah fight or flight, urusannya adalah bertahan hidup, survival aja udah.
Nah, di tengah-tengah ada otak perasaan, nanti di paling ujung itu ada otak manusia yang disebut otak yang namanya wisdom gitu. Nah, kalau yang dipakainya cuma otak binatang mulu, pokoknya urusannya makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Itu aja urusannya. Berarti dia tidak berkembang dari binatang menuju manusia. Sip ya? Jadi maaf ya, ada orang yang udah hidup 40-50 tahun, dia belum tumbuh dari binatang ke manusia loh. Karena pada dasarnya, kalau si otak binatang ini yang paling terus dipakai, berarti dia tidak mengembangkan diri menuju kepada konteks yang namanya manusia. Makanya sering saya ulang-ulang, kenapa sih buka tutup Quran, itu selalu dari Al-Baqarah menuju An-Nas. Dari level paling rendah namanya binatang, menuju kepada level tinggi yang disebut dengan yang namanya manusia gitu. Berarti lagi-lagi kalau kita tertrigger dari faktor eksternal aku jadi marah, berarti kita masih ada di, kalau yang kemarin kita bahas, resolusi rendah gitu inti. Jelas ya teman-teman ya? Dapat ya? Nah sekarang pertanyaannya, kita mau pindah dari resolusi rendah ke resolusi tinggi, nggak akan ada yang bisa nolong, udah gitu aja. Jadi jangan nunggu keajaiban, aduh semoga nanti keajaiban datang ada orang yang menolong aku jadi bahagia. Nggak akan nemu sampai kapan juga, nggak akan ada aja udah. Aduh saya nunggu keajaiban ini semua akan berubah, membaik, nggak akan ada. Kenapa? Karena semua yang datang ke kita itu pasti refleks dari yang namanya konsekuensi. Makanya ya balik lagi nih, saat kita mulai ngerti mekanisme ini, nomor satu, kita akan mulai menyadari bahwa semua perbaikan itu datang dari aku mau berubah atau tidak gitu. Nah paradoksnya, orang berubah bukan karena idenya, orang berubah karena capek menderita gitu. Tapi yang menderita terus nggak berubah-berubah ada juga sih, dan nggak bisa dipaksa udah. Kadang justru malah temennya yang gemes, kamu nggak mau kena, dia nggak mau berubah kok gitu. Artinya apa? Tidak ada kekuasaan kita untuk merubah faktor eksternal. Sampai sini oke? Sip ya, dapat ya? Nah, jadi ingat baik-baik, 1% adalah fisik, 90% adalah non fisik, 99%. Nah, artinya si yang di dalam ini yang perlu diberesin gitu. Teman-teman maaf nih, kalau fisik ini perlu nutrisi, ada sinyalnya nggak? Apa sinyalnya? Tadi jam 12-an, setengah 1 gitu, ada nggak gitu? Ada. Berarti kalau lapar, ciri-ciri jasad fisik perlu nutrisi. Tapi kalau jiwa kita perlu nutrisi, ada sinyalnya nggak kira-kira? Ada dong. Mulai cepat nyalahin orang, itu yang kemarin. Marah-marah, mulai cepat judgment, stres, depresi, nggak tenang. Itu tuh jangan lupa loh, itu sinyal sih, khawatir. Itu kan sinyal dari sini. Cuman kita jauh lebih aware kepada yang fisik, yang ini nggak pernah diapa-apain gitu. Dianggap oh ya udahlah. Makanya yang kemarin kita bahas, salah satu orang yang punya tingkat kecerdasan emosi rendah, itu dia nggak jujur sama perasaannya gitu. Seems oke aja udah. Artinya apa? Dia nggak pandai mendengarkan yang di dalam, karena dia sibuk selalu apa yang di luar terus gitu itu. Padahal nanti kita akan ngerti sih teman-teman, semua hidup nggak pernah terjadi di luar, semua terjadi di dalam diri kita. Karena yang di luar ini pasti refleksi dari dalam gitu. Nah makanya kenapa proses untuk kita mengenal yang di dalam diri kita, mengenal diri sejati, nanti kita akan masuk ke situ, itu sangatlah perlu untuk kita lakukan. Dan biasanya penderitaan-penderitaan yang di luar emang ngajak kita untuk lebih kenal diri kok. Berapa persen jiwa-jiwa yang di dalam kita semua itu rindu banget untuk diajak ngobrol gitu, rindu banget untuk didengarkan, rindu banget untuk diajak komunikasi gitu. Dan kita nggak pernah punya waktu untuk diri sendiri kok gitu. Kita nggak punya waktu untuk bagaimana kontemplasi gitu misalnya. Sementara yang paling nggak bisa pisah dalam hidup ini ya kita sama diri kita gitu. Tapi bahasa gampangnya, kalau kita berantem terus sama diri kita, ya gimana mau beres sama semuanya gitu inti. Nah jadi balik lagi sih, ujung-ujungnya teman-teman, konteksnya adalah bagaimana kita mengenali ini semua, dari mulai fisikal kita, jiwa kita, lapisan-lapisannya,
yang dimana ujung-ujungnya adalah penyelarasan ini semua untuk bicara dalam konteks yang namanya kenyataan. Oke ya? Ya, silakan. Kalau misalnya kita terlalu sering buat mikirin orang lain tapi sama diri sendiri jarang. Kalau misalnya mikirin diri sendiri takutnya orang ngira kita itu egois, itu masuk lisan atau malah jadi keliru kalau menurut Islam? Iya, kalau kita lebih mementingkan yang di luar, berarti kan mementingkan validasi, benar? Berarti jangan-jangan kita melupakan tentang diri sendiri, betul nggak? Contoh, pertanyaan gue, saya selalu mau bagi 3. Level paling rendah itu namanya egois. Itu level rendah. Apa yang dimaksud dengan egois? Egois itu adalah baik untuk aku, tapi nggak baik untuk orang lain. Itu orang egois. Ya, oke ya. Sip ya. Ini dari muka-mukanya pengalaman sih ya, nggak apa-apa ya. Jadi orang egois adalah good for me, oke buat aku, nggak oke buat orang. Yang penting orang lain mau rugi kayak nggak peduli. Yang penting aku oke. Itu namanya egois. Naik satu level, ini dalam bahasanya disebut altruis. Altruis itu baik buat orang, tapi nggak baik buat aku gitu. Ini tadi yang banyak bilang. Mikirin orang, berbuat baik sama orang, mengiyahkan padahal perasaannya nggak suka, senyum padahal ya fake aja sih gitu. Pokoknya yang penting orang oke, tanpa sadar diri sendirinya nggak oke. Ini yang disebut dengan yang namanya membakar diri untuk menghangatkan orang gitu. Kayak lilin. Gimana? Kayak lilin, bener. Ini termasuk orang yang people pleaser misalnya. Susah banget bilang enggak. Susah banget nolak. Dimana dia bener sebenarnya pengen itu tapi udah nggak enak. Dianggap hal-hal gitu tuh bagus gitu. Biasanya orang yang di tengah ini disebut orang yang baik. Orang yang di bawah disebut orang yang jahat. Dan perlu diingat-ingat ya, orang baik itu rata-rata lebih menderita dari orang jahat. Iya udah, fix aja. Orang baik itu gampang dimanfaatin, dibohongin, digimanain juga diterima, iya aja. Makanya tadi yang saya bilang, antara baik dan bodoh emang beda tipis sih gitu. Dan itu terjadi gitu. Orang yang people pleaser tuh dia nggak punya self control loh. Dia nyimpen remote controlnya di orang lain terus gitu. Dan dia menganggap itu tuh baik gitu. Kenapa? Karena pengen terus dianggap baik. Aku kenapa kamu kok melakukan ini padahal kamu nggak mau? Karena aku takut dianggap egois. Berarti dia menyerahkan segala sesuatu di luar dirinya gitu itu. Oke? Jadi mending jadi orang baik, mending jadi orang jahat. Jangan atuh, jangan. Yang terbaik disadar di sini di atas. Jangan. Ya boleh-boleh aja sih, pilihan-pilihan aja sih. Tapi orang sadar, itulah orang yang ada di tingkat pertengahan. Dia punya self control, once no. Dan dia dia bukan egois. Inilah nanti yang disebut dengan yang namanya self love gitu. Artinya apa? Aku menentukan apa yang aku benar-benar ingin lakukan. Bukan aku menentukan gara-gara orang lain ingin dikasih perhatian. Nggak usah jauh-jauh lah teman-teman. Yang kita lakukan, sorry ya, ini based on survei sih. Yang kita lakukan rata-rata di era modern ini bukan untuk aku tapi untuk orang lain gitu. Jadi apa yang kita kerjain untuk dinilai si A, dinilai si B, dinilai si C, kita ngasih makan orang lain terus gitu. Sementara kitanya kelaparan misalnya. Akhirnya kita pengen pay attention di orang lain, padahal soal itu orang lain yang kita anggap akan mendapatkan kita perhatian dari kita, mereka juga nggak peduli-peduli amat ternyata gitu. Ruginya berkali-kali. Pakai baju aja, kalau orang lain suka nggak ya pakai. Itu yang dipikirnya orang lain dulu. Orang lain oke nggak ya kalau gini gitu. Ya? Kenapa? Apa kata orang? Jadi dia nggak jujur gitu. Sehingga dia memvalidasi dan hidup dalam validasi faktor eksternal yang membuat dia ada di level di tengah-tengah di sini. Gitu nggak? Jadi ya terserah nih. Mau di level ini ada konsekuensinya, mau di level ini ada konsekuensinya, mau di level ini juga ada konsekuensinya gitu. Tapi kalau kita mau bicara di level yang sangat ideal, ya kalau dalam bahasa Quran itu disebut jadilah umat pertengahan, umatan wasatin gitu disebut, wasaton gitu. Di tengah-tengah aja.
Dalam artian kalau di pertengahan ini, ya dalam tanda petik egois enggak, altruis juga enggak, tapi in between gitu. Teman-teman jangan lupa ya, nggak semua orang harus kita tolong, nggak semua orang harus kita balas komennya, nggak semua orang harus kita perhatian tuh nggak bisa gitu. Karena kenapa? Semuanya pasti punya limit gitu inti. Sip ya, dapat ya? Kira-kira gitu ya, ngerti ya? Jadi mau pilih egois kayak altruis atau sadar, sebetulnya adalah tergantung dari konsekuensi gitu. Cuman gini maksud saya, jangan tiap hari milih altruis tapi ngeluh mulu gitu. Ya sama kayak tadi, berharap pengen buahnya durian tapi tiap hari nanam cabai, komplainnya kepedesan gitu misalnya. Ngomong terus lingkungan toksik tapi nggak resign gitu misalnya, tiap hari komplain lu toksik banget, ya iya ngomong tiap hari toksik di situ tapi nggak ada action gitu misalnya, kan memungkinkan, betul nggak? Sehingga nanti kita akan ngerti bahwa semua konteks apa yang terjadi pada kita nggak bisa lepas dari yang namanya konsekuensi gitu. Oke Mbak ya, dapat ya? Ada lagi mungkin sampai sini? Nah ya, kita lanjut dulu sedikit lagi, habis itu kita open discuss. Sampai tahapan ini dapat sesuatu nggak teman-teman? Dapat ya? At least seenggaknya teman-teman mulai merubah mindset tentang ibadah, merubah mindset tentang ritual, merubah mindset tentang religius gitu, merubah mindset tentang konteks yang namanya mana yang namanya mana yang namanya proses, mana yang namanya hasil gitu. Dan yang paling penting sih saya rasa merubah mindset bahwa segala bentuk yang terjadi pada aku yang salah tuh orang lain gitu. Dan at least kalau kita udah mulai menurunkan tingkat menyalahkan faktor eksternal, nah itu jiwa udah mulai mau rada-rada sehat gitu kira-kira. Karena kan ingat gak tipikalnya? Ada orang yang aku tidak tahu kalau aku tidak tahu. Itu paling bahaya tuh. Saya nggak tahu kalau saya nggak tahu. Naik satu level, aku tahu kalau aku tidak tahu. Jadi orang yang cenderung akan sehat kalau tahu kalau dirinya sakit. Terutama konteksnya dalam wilayah yang namanya jiwa. Jelas ya, kalau udah mulai ngerti kayaknya ada something wrong deh. Nah, itu udah bagus tuh. Menyadari bahwa ada yang nggak selaras di dalam gitu. Dan ya maaf sih, kalau urusan kesini banyak banget yang cuek gitu. Udah aja. Yang penting aku menjalankan perintah, menjalankan larangan, yang penting ini, begitu. Tapi tetap nggak melakukan yang namanya, nggak mengalami yang namanya keselarasan gitu itu. Sip ya, teman-teman ya, oke ya. Nah, satu lagi. Sebelum kita ke dialog lebih dalam, saya pengen mengulang ini. Ini kita hari ini evaluasi dalam-dalam sedikit nggak apa-apa ya? Ya supaya apa yang kita udah bahas lebih dalam lagi, dan lebih ngerti lagi gitu. Karena tujuannya sebetulnya bukan hafal ini loh teman-teman. Bukan abis ini kita tahu, oh ini ada jiwa, ada ini, bukan gitu. Tapi kata kuncinya adalah diregulasi gitu. Karena untuk jadi tahu, itu masuk ke dalam konteks yang namanya intelek gitu. Tahu bagus pengetahuannya. Tapi sorry to say, saat pengetahuan tidak dilatih dalam bentuk yang namanya latihan, dia nggak akan merubah habits gitu. Nah jadi pertemuan ini mau diulang-ulang hampir tiap hari, nggak akan merubah karena kenapa? Nggak ada perubahan habits. Dan ya maaf sekali lagi ya, perubahan itu nggak bisa dipaksa dari faktor X, eksternal, itu nggak bisa. Jadi jangan nyari yang nggak ada ketika kita berusaha merubah orang lain, udahlah nggak ada, udah capek gitu. Kenapa? Karena itu nggak ada dan nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana aku merubah diriku gitu. Kenapa? Saat aku merubah diriku, aku akan memiliki influence atau pengaruh yang berbeda. Jadi kalau kita ngelihat sekitar, kayaknya ini harus dirubah deh. Ininya dulu yang diberesin. Karena ini tergantung ini juga. Dan ini nanti kita sama-sama barengan gitu. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, prinsip hidup itu selalu kata kuncinya adalah kerjasama. Nah itu aja itu. Kita nggak bisa hidup sendirian gitu. Jadi saya rada nggak setuju dengan kata-kata ibunya yang ngomong ke anaknya, nah kamu harus hidup mandiri. Ya elah mau masak Indomie aja perlu ke Indomaret sebelah gitu, gimana mau mandiri? Betul nggak? Tapi garis bawahnya adalah kamu perlu berkontribusi. Karena kita sebagai makhluk sosial nggak bisa mandiri, tapi kita adalah contributing gitu. Kata kuncinya adalah kerjasama. Dan orang yang bisa kerjasama ketika dia memiliki jiwa yang lebih luas gitu.
Saat jiwanya nggak luas, nanti kita akan ngerti di sini ada kecerdasan yang banyak, maka dia akan sulit bekerja sama gitu. Sip ya. Dan kita kadang-kadang maaf nih ya, orang yang rada sakit jiwa tuh urusannya membandingkan terus. Jadi hidupnya tuh penuh dengan kompetisi gitu. Dia kayak perang terus ngelawan temannya, ngelawan di luar, terus aja gitu. Padahal yang namanya lomba, yang namanya kompetisi, start finishnya harus sama, betul nggak, teman? Nah sekarang gimana saya mau berkompetisi sama siapapun di luar saya, orang startnya beda, finishnya juga nggak tahu gitu. Betul nggak? Jadi sesaat kita terjebak dalam kompetisi, sesaat kita terjebak dalam membandingkan, kalau ada kalimat membandingkan ini awal konteks yang namanya depresi gitu ya. Dan perlu diingat-ingat sih, orang depresi paling gak suka dikasih wejangan, udah gitu aja. Makanya please gak usah ngasih wejangan kalau orangnya gak nanya gitu. Gak usah ngasih ceramah kalau dia gak nanya gitu. Jangan tiba-tiba sekedar mengingatkan, wah itu nyebelin banget ya gitu. Tuh orang yang kecerdasan emosinya rendah tuh urusannya ngasih wejangan mulu kerjaannya gitu. Beda dikit, salah, beda dikit ngasih wejangan gitu kan, gak gitu poin. Nah artinya konteksnya adalah masuk kepada wilayah yang namanya jiwa. Dikit lagi ya. Teman-teman masih ingat prinsip jiwa ada apa aja isinya? Pikiran, perasaan, dan emosi. Pikiran, perasaan, dan emosi. Di mana ketiga ini sangat memengaruhi kualitas jiwa kita. Sip ya? Nah, sekarang saya mau kasih PR sama teman-teman sekitar 2 menit, 3 menit lah. Kira-kira dalam 1 minggu, 2 minggu belakangan ini, pikiran apa aja yang sering muncul, perasaan apa aja yang sering muncul, dan emosi apa yang sering muncul? Kepikiran itu lagi, rasanya gitu lagi. Coba teman-teman agak main-main ke dalam dirinya untuk dirasain, untuk dicek. Dalam seminggu 2 minggu ini, kira-kira yang pop up terus pikirannya apa, perasaannya apa? Silakan. Coba dirasain. Supaya nanti kita relate bahwa, oh ternyata pikirannya ini, perasaannya ini, supaya kita relate sama si diri. Apapun itu. Karena yang sering muncul, jangan lupa, itu sinyal loh. Gitu. Kira-kira yang pop up-nya sering apa? Yang ngerasanya sering apa? Atau yang konteksnya pokoknya intinya sering kalau di TikTok FYP gitu. Ya, set FYP lagi. Nah, yang FYP kira-kira dalam 2 minggu belakangan ini apa? Silakan. Coba dirasa-rasa. Ya, yang kerasa gitu kayak oh ginilah, itulah gitu. Udah? Oke, sekarang tanyain lagi. Kalau itu muncul mengganggu atau tidak? Nah. Yang lucu udah jelas muncul mengganggu, tapi kangen gitu sama si gangguan-gangguan itu gitu. Diundang lagi. Kok hari ini aku belum bete ya gitu tuh. Kok hari ini aku belum marah ya gitu. Itu menarik. Itu terjadi karena adanya habit. Sip ya? Nah, nanti terakhir saya mau kasih jurus teman-teman. Dan ini kalau bisa jurusnya dilatih. Ya. Anyway, terima kasih teman-teman begitu tadi mulai nanya apa yang aku pikirin. Itu teman-teman lagi ngobrol sama diri loh. Dan hal-hal itu kayaknya mungkin itu perlu agak sering dilakukan gitu. Karena boleh jadi hal-hal yang tadi itu jarang dilakukan. Akhirnya kita jarang ngerti sama diri gitu. Jarang jujur dan seterusnya gitu. Ya, nah. Saya mau menggarisbawahi lagi nih, saya ulang-ulang. Dalam konteks yang namanya kita sebagai manusia, kita diberikan yang namanya kecerdasan. Ulang-ulang ini ya, saya garis bawahi dulu nih. 1, ini bawaan dan ini nggak bisa diganggu-gugat dan ini perubahannya kecil banget. Inilah yang disebut IQ. Dan ini rata-rata genetik aja udah. Gitu ya. IQ tuh perubahannya nggak drastis. Dah. Kalau udah segitu, ya udah segitu aja, udah diterima aja lah, gitu kira-kira. Sip ya. Karena kenapa? Ini biasanya default, ini biasanya memang bawaannya
dalam keadaan ya given lah dalam tanda petik. Tetapi teman-teman jangan lupa dalam proses penelitian kalau ngomongin sukses, IQ ini cuma berpengaruh 4%. 4% doang. Makanya orang mau pinter banget, jenius banget, tapi kelakuannya nyebelin, susah punya teman udah pasti aja. Susah kerja sama pasti. Makanya orang-orang dengan IQ tinggi rata-rata punya tingkat stres dan depresi yang tinggi juga. Jadi beruntung teman-teman yang IQ-nya nggak tinggi-tinggi amat gitu kira-kira. Ya tapi jangan jongkok juga sih, tiarap apalagi ya gitu. Artinya konteks yang namanya IQ ini yang sekarang selalu jadi concern di dalam pendidikan kita. Makanya yang ditanyain nilai matematiknya berapa, nilai fisikanya berapa, rankingnya berapa. Itu concern kita di pendidikan kita cuman concern kepada yang 4%, coba kebayangkan. Makanya sekarang ukurannya itu adalah nilai. Padahal yang namanya nilai yang namanya sekali lagi IQ itu cuma 4%. Saya selalu ulang-ulang 40%-nya itu wilayah kecerdasan emosi gitu. Nah, jadi teman-teman maksud saya emosimu menentukan masa depan. Artinya kalau emosinya nggak diberesin, jangan berharap masa depan akan lebih baik, tuh nggak mungkin. Karena kenapa? 99,9% keputusan kita itu tergantung emosi. Bukan ini. Makanya segala bentuk apapun yang terjadi pada diri, kalau udah nggak nyaman, udah aja. Makanya nanti kita ngerti ya, otak kita didesain bukan untuk ngomongin benar salah kok, bukan, nyaman atau enggak gitu. Contoh, nih ya, ini dalam masyarakat kita nih khususnya, ada dokter, ada dukun. Dokter ngasih tahu, kamu paling 3 hari lagi mati gitu. Nyaman nggak diomongin gitu? Ya. Tapi bisa fakta nggak? Bisa. Ini kalau dukun, figur otoritas agama, ya nanti akan didoain, 3 hari mati-mati juga sih gitu. Tapi melalui jalur yang di sini nyaman. Paham gak? Sehingga yang kita cari itu kenyamanan rata-rata. Bukan urusan benar atau salah. Bahkan benar atau salahnya bisa kita karang-karang, yang penting aku nyaman aja. Udah gitu. Itulah wilayah faktor yang namanya emosi. Nah, PR kita adalah supaya kita nggak terlalu dibajak oleh faktor emosi kita, sehingga pilihan-pilihan kita bukan karena emosi, tapi karena ada proses yang namanya berpikir gitu. Karena kalau kita dalam wilayah emosi terus, kita lupa bahwa dampak panjang keputusan emosi itu gimana ya? Saya kasih contoh aja gampangnya gini. Seorang ibu itu bisa marah besar sama anak yang masih kecil ketika anak itu ngejatuhin gelas sampai pecah. Pernah nggak ngelihat ada orang tua yang anaknya ngejatuhin telur lah atau sampai marah-marah banget? Pernah nggak? Atau kita pernah nggak dialami ibu kita marah banget karena hal-hal yang nggak sepele banget? Pernah nggak begitu? Yes. Kebayang nggak teman-teman? Saya selalu pakai analogi ini supaya kegambar gitu ya. Anaknya ngejatuhin telur, pecah, ibunya marah, teriak, bahkan sampai nyubit misalnya, saking keselnya. Kira-kira itu didorong sama emosi nggak? Ya. Ingat ya, kalau emosi lagi bekerja, ini lagi nggak mikir, pasti. Jadi maaf ya, 99% orang mikir nggak sebenarnya? Nah ya udah nggak apa-apa sih, ya udah sih. Karena ya 99%-nya based on apa? Habit, sudah nggak mikir lagi gitu. Otomatis. Pertanyaan. Si anak ngejatuhin telur yang paling mahal berapa? 50.000 sebutir, lebaynya begitu. Tapi begitu si anak ini dimarahin dengan bentakan itu akan masuk ke jiwanya nggak? Akan jadi rekamannya? Seumur hidup ada di dalamnya nggak? Dia hilang 50.000 tapi ngasih luka batin sama anaknya seumur hidup gara-gara telur pecah. Kira-kira sepadan nggak? Gitu. Dan kita semua korban itu semua sih sebenarnya. Yang kita anggap waktu itu mau meledak apa? Kenapa? Karena saat emosi menguasai, si nalar nggak jalan gitu. Terus akhirnya nanti si ibunya komplain, dulu anak saya kenapa ya gini lah, kamu dari dulu ngasih bentakan mulu kok gitu. Sekarang anaknya tumbuh dewasa, punya sifat seperti itu, datang dari mana? Nih, program.
Jadi kalau sekarang anak-anaknya mulai nyebelin, jangan komplain sih gitu. Karena kenapa? Semua apa yang dilakukan dalam tanda petik ya, itu pasti bawaan dari program, bawaan dari segala bentuk apapun, khususnya dari orang-orang terdekat ya, khususnya adalah orang tua itu sendiri. Nah jadi maksud saya teman-teman, yuk nih kita mulai menyadari lagi dalam setiap tindak tanduk kita gitu. Saat orang lebih tidak menggunakan emosinya untuk memutuskan sesuatu, muncullah di tengah-tengah ini namanya adalah kesadaran. Begitu telur jatuh, diam dulu. Kalau marah dia sakit, udah mending terima aja, nggak apa-apa, hilang 50.000 daripada aku ngasih virus jelek ke anak gitu. Kalau ibu saya udah bilang gini kalau baca, aduh rezeki. Oh mantap berarti. Ya berarti kan mau menginstal program yang baik, betul nggak? Iya. Nah sementara kalau orang tidak terlatih dalam konteks ini, akhirnya apa? Dia mengerjakan. Sekarang saya tanya, antara kejadian sama reaksi, kadang-kadang waktunya deket banget ya? Iya. Berarti 5 kali sholat sehari kan dilatih supaya kamu khusyuk, supaya apa yang datang kamu nggak terlalu reaktif, kamu tidak mengambil keputusan dari emosi. Kenapa? Kalau kamu mengambil keputusan dari emosi, banyak ruginya nanti gitu. Yang akhirnya kita lupa terhadap jangka panjang. Makanya orang nggak mikir jangka panjang, sikat yang penting dia lupa. Semua hukum terjadi, kabur tuainya ada, sebab akibatnya ada. Sehingga orang yang lebih waspada untuk menentukan pilihan, bahasa Qurannya disebut dialah orang yang takwa gitu. Teman-teman maaf ya, kita bisa kabur dari orang, kita bisa nyumput dari hukum yang terjadi di negara ini misalnya, kita bisa kabur ke tempat yang lain, tapi kita nggak bisa kabur dari hukum semesta gitu kira-kira. Kemanapun kita nggak akan lolos dari hukum semesta ini gitu. Nah saat kita mulai ngerti ini semua menjadi satu kesatuan, nah disitulah kenapa kita mengerti bahwa oh ternyata konteks yang namanya ibadah itu bukan berarti saya rajin mengerjakan ritual agama, tapi menjadikan ritual agama selaras dengan hukum alam, selaras dengan hukum semesta. Yang akhirnya keselarasan itu datang juga dari diri kita masing-masing. Nah jadi Pak, ke pertanyaan awal tadi, gimana dengan kondisi sekarang kita lebih nyalahin orang apa dan lain-lain, itu pilihan. Karena kita juga mau nggak mau, suka nggak suka, akan selalu terjadi gini nih teman-teman. Dalam hidup nih ya, pasti gini nih, gelombang. Pasti aja. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Menderita itu, dia lagi di bawah, pengennya di atas, itu namanya menderita. Di depan ada tempe, tapi pengennya steak, nah itu menderita. Aduh kalau steak enak ya, udah tempe yang ada aja sih gitu. Aduh kalau yang gitu enak ya, yang ada lupa gitu kira-kira. Berarti kita kabur terus dari saat ini gitu. Makanya jangan lupa ya, salah satu hukum semesta nanti kita bahas satu-satu gitu. Hidup ini gak bisa lepas dari konteks yang namanya relatif, gak bisa. Gak bisa. Kita gak bisa sehat kalau gak pernah sakit gitu. Dan dua-duanya gak bisa diterima salah satu, ditolak satu sama yang lainnya, gak bisa. Jadi teman-teman jangan lupa ya, kalau sekarang kita lagi sedih, siap-siap bahagia. Kalau lagi bahagia, siap-siap sedih. Udah gitu aja. Selalu. Nah, yang gak aman, di posisi itu aku berusaha kabur dari kenyataannya, itu yang gak aman. Nah, nanti kita akan latih. Dengan latihan-latihan yang nanti kita akan bahas, si gelombangnya lumayan gini-gini nih, gak terlalu naik ke atas banget gitu. Riaknya tuh gak terlalu tinggi, tsunami, tapi lebih santai gitu. Nah dalam bahasa Quran, riak yang tidak terlalu naik dan turun, inilah yang disebut ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah jadi kita akan ngerti semua kunci dari konteks apapun pembelajaran kita. Kunci hidup adalah tenang di dalam setiap kondisi. Dah itu aja. Saat nggak tenang,
pasti matanya nggak ngelihat jelas. Saat nggak tenang, dengarnya pasti nggak jelas. Kalau mata ngelihat dan dengar ngelihat nggak jelas, keputusannya juga pasti nggak pas. Nah, artinya PR besar kita adalah belajar tenang dalam setiap kondisi. That's it. Jadi mau puasa, mau sholat, mau tahajud, mau apa, semuanya pada dasarnya membuat jiwa kita khusyuk. Pada dasarnya membawa kita menuju aku bisa tenang dalam setiap kondisi apapun. Dan teman-teman, sekali lagi, ketenangan bukan diberikan, tapi ketenangan itu dilatih. Nah, sekarang teman-teman punya prioritas nih. Kira-kira keputusan aku ini akan membuat aku semakin untung atau rugi dalam tanda petik. Misal, ada orang ngeselin, marah nggak ya? Marah, buang-buang energi, udah mending maafin aja. Daripada kita buang energi ke sini. Betul nggak? Tapi yang terjadi keseharian, nggak mikir lagi ini energinya bagus atau nggak, buang energi. Begitu ada sesuatu, langsung marah gitu. Akhirnya apa? Kita dikontrol oleh yang namanya Oke? Sip ya? Sip banget. Dapat ya? Nah, teman-teman, kalau ininya udah dapat, tinggal diaplikasikan. Seperti biasa latihannya kan nggak jauh-jauh, satu berhenti jadi orang pelit. Itu tuh ujung-ujungnya ke situ aja. Yang kedua, kontrol amarah. Yang ketiga, kalau detik ini masih banyak yang belum dimaafin, sok cepat maafin. Gitu. Sesuatu yang belum dimaafkan itu akan membuat ketenangan jadi susah gitu. Udah latihannya di situ aja, diulang-ulang. Karena kalau kita membawa itu sebagai rumus, itu akan membawa kita ke titik center di sini. Nah, pengetahuan ini nanti kita akan apply Pak Dokter ya untuk si yang sebelah sana nih. Jadi ketika menikah pakai kesadaran gitu. Ketika mau hamil, ngerti knowledge-nya gitu. Itu sih poin. Dan ya balik lagi sih, yang bisa kita lakukan hanyalah sosialisasi sih gitu ya. Karena diterima atau tidak, ya balik lagi konteksnya adalah tergantung diri kita masing-masing. Saya rasa sementara itu dulu teman-teman. Karena ini icip-icip kita untuk masuk ke hukum semesta nanti. Kita akan bicara tentang hukum tauhid, kita akan bicara tentang hukum relativitas, kita akan bicara tentang macam-macam lah. Hukum-hukum ini nanti kita akan lebih ngerti. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa ibadah bukan hanya aku melakukan serangkaian ritual, tetapi bagaimana aku selaras dengan hukum-hukum semesta ini gitu. Karena hukum semesta ini semuanya dalam kondisi apapun kita nggak bisa kabur dan nggak bisa lepas, dimanapun dan kapanpun. Oke? Sip ya? Oke. Dapat sesuatu? Dapat ya? Sip ya? Seenggaknya ada insight. Seenggaknya barusan teman-teman begitu saya banyak nanya, banyak ngobrol, banyak nanya juga ke dalam gitu. Mudah-mudahan dalam 1 jam, 1 jam setengah tadi banyak nyala gitu kira-kira. Ya. Udah aja udah bagus gitu. Mestinya. Ya. Dan itulah nanti yang direalisasikan dalam konteks yang namanya perubahan habits gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita resumekan? Kalau ada pertanyaan boleh. Atau kalau nggak ada pertanyaan, ada yang boleh ngomong nggak? Kayaknya aku dapat ini deh, gitu. Kayaknya aku ngerti ini deh, gitu. Ada nggak? Dari tadi saya cerita nih panjang lebar, ada nggak yang teman-teman ngerasa bahwa aku ngerti ini, aku dapat ini, gitu? Silakan. Ada konsekuensinya. Konsekuensi Pak ya? Oke. Jadi kita berbuat sesuatu, kalau kita mau melakukan, ya kita udah siap konsekuensinya. Itu aja loh. Mantap. Berarti nggak akan nyesel, bener nggak Pak? Berarti begitu mau melakukan sadar konsekuensinya kayaknya gini deh, udah selesai. Dan ditahan kita supaya sabar, iya. Ikhlas, Sip. gitu aja. Sip. Berarti sabar itu kan tidak tergesa-gesa dalam menentukan pilihan kan? Karena saat tergesa-gesa kadang-kadang kita lupa sama konsekuensinya. Karena kan kalau kita mengambil keputusan ini tidak boleh dalam keadaan emosi. Tuh. Itu aja kan logikanya. Jadi kan kembali ke Punten ya. Nuhun Pak. Ya. Pak nanti kita ngobrol ya. Ya. Sip. Mangga. Nuhun.
Iya, konsekuensinya jadi. Saya lagi ngalamin, jadi saya mengambil ntar aja dulu. Jadi kan urusan menangkap itu kan urusan subjektif ya. Tapi kira-kira dari obrolan ini kayaknya ngerti ini deh gitu. Dari semua hasil sih, kalau misalkan kita ngelakuin pasti dari diri sendiri kan. Oke. Jadi balik lagi ujungnya jadi ke konsekuensi lagi. Oke, balik lagi di situ Iya. gitu. Terus apa meaning yang relate sama kehidupan Mbak dari penjelasan ini apa? Ada nggak? Ibadah sih. Kenapa? Ibadah. Kenapa ibadah? Ya karena selama ini kan cuma kayak aturan aja kan kita. Oke. Kayak tadi yang disebut ini sholat segala. Iya. Itu sih paling itu relax sih. Ya oke. Jadi jangan nggak tahu artinya apa banget gitu. Tapi dilakukan ya? Dilakukan. Kenapa? Tujuannya sebenarnya buat sholat ya, untuk ke Allah gitu. Tapi ternyata kan kita nggak tahu arti dalam sholat sebenarnya itu gitu loh. Berarti mengulang-ulang kebiasaan, benar? Kebiasaan, iya. Oke. Thank you, Pak. Makasih. Satu lagi aja. Ya. Kak, mau nanya ya, Mas Novan, kalau misalnya kita punya pendapat, artinya keluhan atau apapun yang kita rasakan, dan itu menurut keyakinan kita, oh ini kayak gini, kan belum tentu bisa juga diterapin ke orang ya. Pasti. Atau orang itu juga nggak mungkin, enggak, menurut gue juga ini benar bagus gitu. Tapi kan buat orang itu belum pas, belum tentu pas. Nah, terus? Kadang-kadang kita suka, enggak ini menurut gue baik, lo tuh harus baik gitu, lo harus gitu. Itu kan yang mau dibilang bahwa kita jadi egois. Betul. Ya, memaksakan kehendak. Betul. Nah itu yang saya mau tanyakan maksudnya, kadang-kadang ada orang yang kita ketahui seperti ini juga. Enggak, menurut gue tuh gini. Tapi kalau saya bilang, kenyataannya gimana? Kan beda ya istilahnya. Nah itu tuh untuk mempersaksikannya itu lebih baik kita orang maksudnya di against apa ya mungkin selalu deh. Iya. Yang paling aman dibiarin aja sih. Kan urusan dia ya. Gitu. Karena kan balik lagi ya, ketika seorang udah punya keyakinan apapun, kita nggak bisa merubah keyakinan itu dan itu adalah nyamannya buat dia gitu. PR kita lihat itu kan menyiksa dia sebenarnya gitu. Iya. Aja ya. Kan penilaian kita. Kalau orang yang ngerasa nggak tersiksa gimana? Contoh, kita lagi jalan nih ya, ada orang lagi tidur di pinggir jalan. Ya ampun, kasihan banget ya tidur di pinggir jalan. Dia mah nyenyak aja sih gitu. Gitu sih kira-kira. Karena ingat, yang kita lihat dari luar cuman 1% nih. 99%-nya kita nggak tahu. Itu sih. Jadi kembali ke diri kita sendiri aja ya. Maksudnya, ya keyakinan kita disesuaikan dengan kenyataan yang kita dapat, jadi kita jalan. Betul. Dan kita nggak punya kuasa untuk ngebuat orang yakin dengan keyakinan kita. Yang agak bermasalah, aku yakin dengan caraku, aku maksa orang lain meyakini caraku. Nah itu bermasalah. Itu sering kita dapetin orang kayak gitu. Oh iya sih, kalau sering mah pasti sih. Nah, Tinggal kita aja gimana menerima apa enggak gitu. tinggal kita aja. Apalagi yang sering melakukan itu adalah hubungan antara orang tua sama anak biasanya. Yang punya kekuatan figur otoritas. Kamu tuh yang benernya, yang baiknya gini, kata ibunya. Kan dia nggak ngerasain anaknya gitu lah kira-kira. Nah sebagai si anak, Ya sebagai si anak tergantung ya. Ini tergantung anak yang sadar atau anak yang taat gitu. Kan kalau taat oke deh. Dia mengorbankan benihnya untuk mengikuti orang tuanya. Tapi di satu titik ada jatuh tempo pasti. melawan, Pasti. apa gitu ya. Pasti. Di satu titik ada jatuh tempo bahwa aku nggak nyaman dengan pemikiran ibu, nah udah. Itu sih. Tapi yang dosa jadi anak atau Yang dosa, dua-duanya dosa kalau ngomongin dosa. Gini. Dosa itu artinya penyesalan, Mbak. Gitu. Jadi dosa itu bukan hal yang gimana, bukan. Bukan hukuman ya. Bukan. Yang dosa bapaknya, ibunya enggak. Dosa itu adalah sesuatu yang kita lakukan dan nanti membuahkan penyesalan gitu itu. Konsekuensi lah, dosa itu konsekuensi sih sebenarnya. Berarti pertanyaannya maaf nih. Contoh. Makasih Bu, saya jadi ingat ini. Ada satu keyakinan. Pernah dengar nggak kalimat gini? Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua, pernah dengar? Oh, ini marak banget. Sehingga si anak itu punya mentah-mentah. Oh, kalau orang tua ridho, Allah ridho deh. Tapi jangan lupa ridhonya Allah, ridhonya orang tua yang gimana dulu gitu. Itu poinnya.
Nah kadang-kadang ketika masuk kepada kayak gini, udah yang penting mah ridhonya Allah, ridho orang tuanya gini ikut. Nah itu lama-lama nanti blow up gitu. Makanya yang kemarin kita bahas, Ibrahim nggak mau nurut sama bapaknya gitu. Durhaka. Lu jangan sama Ibrahim anak durhaka loh. Bapaknya nyuruh nyembah berhala, Ibrahim nggak mau. Berarti kata konteks ketika ikutilah atau dalam wilayah ridhonya Allah adanya ridho orang tua, jangan lupa orang tua yang gimana, itu satu. Nomor dua, kalau urusan ngomongin ini, maaf ya, tidak ada satu statement pun di Quran yang menyebutkan ikutilah ibu bapakmu, nggak ada. Karena belum tentu semua orang tua layak untuk diikutin, belum tentu. Tapi buatlah relationship yang bagus sama orang tuamu gitu kan. Kenapa? Iya. Karena ingat orang tua belum tentu benar, belum tentu. Itu poin. Sip ya. Jadi poinnya sebagai orang tua kita juga harus mawas diri kalau untuk berbicara dengan anak. Betul. Tidak luka batin. Betul. Ya kan? Betul. Dan si anak pun juga harus mengerti bahwa yang diajak bicara itu orang tuanya. Betul. Berarti kan dua-duanya ada kesalinan. Ya menjaga anak adab aja kan sebenarnya. Walaupun itu mungkin bertentangan ya pendapatannya. Pasti bertentangan. Pasti. Karena benih anak sama ekspektasi orang tua rata-rata bentrok. Ya menurut kata mereka orang tua bagusnya begini, tapi anak begini. Karena kan sesuai dengan zamannya sekarang juga beda. Pasti beda ya. Pasti. Makanya orang tua dan anak hubungannya bukan mana yang lebih tahu, mana yang lebih enggak. Satu aja hubungannya. Orang tua dan anak hubungannya cuma satu, yaitu teman bertumbuh bersama, udah gitu. Berarti orang tua belajar ke anak belajar ke orang tua. TikTok. Sip ya Bu ya? Oke teman-teman ya? Dapat ya? Sip. Terima kasih. Kalau udah dapat kita tutup hening sebentar. Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan buat kita semua. Makasih ya teman-teman ya. Semoga dapat sesuatu. Amin. Alhamdulillah.